Masa hukumannya hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Hari ini saya selaku Sekjen PKB sengaja datang ke Barreskrim untuk melaporkan Pak Ustadz Yahya Walloni yang pernyataan-pernyataannya kita nonton dan dengarkan di YouTube dan diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ETA. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Saat saya mendengar ceramah itu hanya ada satu kata yang bisa saya ucapkan. Dasar anjing. Sekali lagi, apa yang didapatkan umat dari orang sejenis Yahya Walloni kayak gini? Yang dengan bangga menceritakan kebiadabannya sendiri di hadapan pendengarnya. Si mu'alaf yang mau lagi. Bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi, lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Dia baru aja jadi mu'alaf, udah langsung dapat panggung dakwah. Akibatnya, yang diketahui tentang Islam adalah kebencian pada agama lain saja. Dan itulah yang menjadi bahan jualan ceramahnya kemana-mana. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya yang mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan-kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Yahya Walloni adalah pendakwah yang mengaku seorang mu'alaf. Mulanya ia beragama Kristen, katanya. Ia mengaku pernah mendalami agama lamanya sangat intens, tapi lantas meninggalkannya. Seorang mu'alaf itu harus lebih banyak belajar dari agamanya yang baru. Dia harus lebih banyak duduk dan menjadi pendengar untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Doakan Megawati cepat mati, pendakwah Yahya Walloni berdasarkan hadis Nabi. Pendakwah Ustadz Yahya Walloni kembali membuat pengakuan mengejutkan. Kali ini, penceramah yang dikenal keras saat berdakwah tersebut mengaku pernah mendoakan Megawati Soekarno Putri agar cepat mati. Pengakuannya terkait Megawati tersebut disampaikan Yahya Walloni lewat sebuah video ceramahnya yang ditayangkan di kanal YouTube Termometer Islam seperti dilihat pada Minggu 14 Februari 2021. Dalam video ceramahnya itu, Ustadz Yahya Walloni mengaku berulang kali terlibat hukum lantaran penghinaan tokoh tertentu. Akan tetapi, kata Yahya, apa yang ia sampaikan tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lantaran mendoakan jelek Ketua Umum PDIP itu, Yahya Walloni sempat dilaporkan ke aparat yang berwajib. Saya pernah dilaporkan karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan, Megawati supaya cepat mati, dilaporkan ke polisi saya. Padahal apa yang disampaikan berdasarkan hadis, ungkap pendakwah Yahya Walloni. Ia pun menceritakan saat itu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mempermasalahkan ucapan terhadap Megawati tersebut. Bahkan menurut Yahya malah pemerintah yang justru merasa tersinggung dan melaporkannya ke polisi. Menurut Yahya Walloni, doanya terhadap putri proklamator Bung Karno tersebut lantaran ia menilai Megawati sebagai sosok yang zolim. Nabi katakan, janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zolim. Berarti kita boleh doakan Megawati, tetapi jangan umur panjang, tuturnya. Mengutip Hops.id, selain mendoakan Megawati Soekarno Putri cepat mati, Yahya Walloni dalam video ceramahnya itu juga berbicara soal kezoliman yang terjadi di Indonesia. Ia mengaku tak heran seandainya negara terus-menerus dilanda bencana, sebab menurutnya terlalu banyak kezoliman serta kemunafikan yang terjadi di Indonesia. Musibah ini gak akan berhenti selama dusta dan munafik ada di negara kita. Negara kita sedang diazab Allah karena terlalu banyak dusta dari pemimpin sampai ke bawah, tegasnya. Selain itu, Yahya Walloni yang menyinggung pihak yang kerap mengkritik pendakwah saat menyampaikan isi ceramah yang keras. Kalau kita berdakwah keras begini dibilang radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti undang-undang, anti pilar-pilar kebangsaan.
Jangan dibalik-balik, PKI ini konsep yang sudah berakar kuat. Kita yang menyampaikan dakwah tegak lurus berdasarkan Quran dan hadis, dianggap lawan dan kelompok radikal, ujarnya. Pesan menohok Ketua MUI terkait ceramah Ustadz Yahya Walloni. Ustadz Yahya Walloni akhir-akhir ini banyak disoroti sejumlah kalangan lantaran isi ceramahnya yang kontroversial. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama MUI, Khalil Nafis, akhirnya menyikapi terkait polemik Yahya Walloni. Khalil Nafis menilai bahwa seharusnya seorang mu'alaf harus belajar lagi ilmu agama dan jangan terburu-buru menjadi ustadz. Mu'alaf harusnya belajar dulu, jangan buru-buru jadi ustadz. Masyarakat pun hendaknya cari penceramah yang bisa ngaji dan berilmu. Ini perlu dibina, dibimbing. Kecuali kalau tak mau ya. Tulis Khalil di akun Twitternya seperti yang dilansir hops.id jaringansuara.com Kamis 18 Februari 2021. Tak hanya itu, Khalil Nafis juga menghimbau kepada masyarakat untuk mencari penceramah agama yang bisa mengaji dan memiliki ilmu. Khalil menyampaikan hal tersebut saat menanggapi warganet yang memberikannya video Yahya Walloni ceramah soal menabrak anjing. Seperti diketahui beberapa waktu belakangan ceramah Yahya Walloni menuai polemik. Salah satunya saat ia mengaku dengan sengaja menabrak seekor anjing hingga kakinya pincang lantaran hewan itu dianggapnya najis. Lebih lanjut, Khalil yang juga menulis bahwa seorang mu'alaf itu tidak boleh menjelekkan agama sebelumnya serta tak boleh membenci makhluk Tuhan termasuk anjing. Mu'alaf itu tak boleh menjelekkan agama sebelumnya, tak boleh membenci makhluk Allah meskipun anjing, kata Khalil. Sebelumnya, Khalil Nafis juga membuat cuitan yang mengomentari soal mu'alaf. Ia menyebut orang yang baru masuk Islam belum punya ilmu banyak soal agama Islam. Dalam sebuah video yang ia juga bagikan ke cuitan itu, Khalil menjelaskan bahwa seseorang yang bercerita soal prosesnya menjadi mu'alaf itu sah-sah saja. Tapi seorang mu'alaf jangan menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui pasti kebenarannya. Karena dia mu'alaf harus mengetahui kerangka di ajaran Islam, maka dia perlu belajar. Persoalan mengapa dia mendapat hidayah, menceritakan, lalu mengajak orang sadar berislam itu boleh, dianjurkan bahkan untuk kita mendakwah orang lain, kata Khalil melansir Islamia Channel. Tetapi dakwah kita tetap dengan yang sesuai yang kita ketahui pasti kebenarannya, bukan menyampaikan sesuatu yang tidak pasti kebenarannya, lanjut dia. Khalil Nafis berpesan kadang saat ini masyarakat sulit membedakan mana yang seorang mu'alaf bercerita soal prosesnya menjadi Islam dan mana yang memposisikan diri sebagai ustadz. Konteks kita seringkali sulit membedakan mana dia sebagai cerita kesadaran diri proses berislam dan memposisikan diri sebagai ustadz. Ustadz artinya orang yang sudah menjadi guru. Jadi, storytelling yang sekarang disamakan dengan ustadz yang mengajari, ungkap Ketua MUI itu. Doakan Megawati cepat mati, pendakwah Yahya Walloni berdasarkan hadis Nabi. Pendakwah Ustadz Yahya Walloni kembali membuat pengakuan mengejutkan. Kali ini, penceramah yang dikenal keras saat berdakwah tersebut mengaku pernah mendoakan Megawati Soekarno Putri agar cepat mati. Pengakuannya terkait Megawati tersebut disampaikan Yahya Walloni lewat sebuah video ceramahnya yang ditayangkan di kanal YouTube Termometer Islam seperti dilihat pada Minggu 14 Februari 2021. Dalam video ceramahnya itu, Ustadz Yahya Walloni mengaku berulang kali terlibat hukum lantaran penghinaan tokoh tertentu. Akan tetapi, kata Yahya, apa yang ia sampaikan tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lantaran mendoakan jelek Ketua Umum PDIP itu, Yahya Walloni sempat dilaporkan ke aparat yang berwajib. Saya pernah dilaporkan karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan, Megawati supaya cepat mati, dilaporkan ke polisi saya. Padahal apa yang disampaikan berdasarkan hadis, ungkap pendakwah Yahya Walloni. Ia pun menceritakan saat itu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mempermasalahkan ucapan terhadap Megawati tersebut. Bahkan menurut Yahya malah pemerintah yang justru merasa tersinggung dan melaporkannya ke polisi. Menurut Yahya Walloni, doanya terhadap putri proklamator Bung Karno tersebut lantaran ia menilai Megawati sebagai sosok yang zalim. Nabi katakan, janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti kita boleh doakan Megawati, tetapi jangan umur panjang, tuturnya.